Bayangin, Mercy dari Bapak Presiden Indonesia harus melewati jalan yang semua ini. Ya Allah, mobil kepresidenan lo diajak off-road. Ada satu abang-abang, khususnya yang baju putih, ngikutin ampe masuk ke kamar mandi cewek. Nggak sopan ya. Mas, apaan sih mas? Iya, nggak sopan. Tampo, mampus. Caper banget najis. So ganteng banget, jamet aja. Kesel gue ngeliatin. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali warga masyarakat planet Namek dan saudara-saudara Piccolo sekalian, apa kabarnya? Seperti yang lo tahu, kemarin gue habis naikin video ngebahas tentang perkara Lampung yang jadi momok mematikan ketika gue berangkat pulang kampung. Terus sempat ada bahasan bahwa Presiden Jokowi mau datang ke Lampung, tapi diundur sampai akhirnya hari Jumat, which is hari ini ketika gue nge-record. Pak Jokowi sekarang posisinya ada di Lampung dan sedang memeriksa jalanan di sana. Ada beberapa hal kocak yang terjadi mengelilingi itu, kocak dan sedih sih lebih tepatnya. Yang pertama, ada update dari Partai Sosmed yang ngasih tahu kalau ternyata jalan di Rumbia yang gue kira akan dibenerin ternyata cuma ditimpa batu, terus akhirnya rusak. Jadi ada orang nge-tagin gue gitu di mention banyak. Baru 2 hari diperbaiki, jalan di Lampung yang akan ditinjau Jokowi kembali rusak. Ya gitu. Gimana? Karena emang kalau lu lihat dia tuh cuman timbun pakai tanah doang, jadi nggak diaspal. Karena emang kalau mau diaspal kan butuh waktu, bro. Proyek Bim Salah Bim ini tidak akan segitunya cepat berhasil. Tapi ya udah, intinya jalan yang di Rumbia itu yang meskipun udah dibenerin tetap tidak dilewati sama Bapak Presiden karena ada beberapa spekulasi. Ada yang bilang kayak Pak Jokowi sengaja ngeprank untuk memilih jalur lainnya, which is jalur ini. Atau tadi gue sempat ada baca di berita, nonton berita di TV gitu, yang bilang kalau di jalan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Lampung sana untuk dilewati Bapak Presiden itu ada truk lagi mogok dan susah untuk digeser sampai akhirnya Bapak Jokowi memutar arah. Gue nggak tahu apakah truk itu emang disiapkan sama Presiden, gue nggak tahu. Tapi intinya muter arah dan ketemulah sama jalan ini. Bayangin, Mercy dari Bapak Presiden Indonesia harus melewati jalan yang semua ini. Ya Allah, mobil kepresidenan lo diajak off-road. Nah, banyak warga kan di sana. Sebenarnya agenda Pak Jokowi nggak hanya ngelihat jalan, tapi juga ngelihat pasar. Makanya abis ngelihat pasar, ngelihat harga segala macem, sholat Jumat, tapi sholat Jumat baru ke jalanan di Lampung Tengah. Terus nyari shortcut gitu, dan shortcutnya astaga. Men, masalahnya gini men, Bapak Jokowi lo sampai harus turun gara-gara mobilnya nyangkut. Astagfirullah, kok bisa? Turun. Wah, ini malu banget sih, gue yakin men. Maksud gue kayak aduh, mobil presiden lo nyangkut. Pakai dam. Terus gimana? Dorong. Terus masa presiden disuruh dorong? Allahu Akbar, ya Allah, jahatnya. Gue yakin pas pampresnya juga ngeluh tuh. Gue yakin juga pas pampresnya kayak, jalan apa ini gitu, pasti gitu gue yakin. Ada. Kira-kira gimana perasaan gubernur Lampung? Bisa lu lihat dari ekspresi Bapak Jokowi, men, ini sedih men. Maksudnya kayak Pak Jokowi pasti dalam kepalanya, kok bisa ada sebuah wilayah di negara yang gue pimpin jalannya kayak gitu. Terus pada akhirnya sampailah di konklusi kalau Bapak Presiden Joko Widodo akan mengambil alih perbaikan jalan Lampung melalui Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya itulah PUPR lah. Ada Bapak.
Ada bapak yang punya jalan tuh di belakangnya Bapak Jokowi. Tapi ya, itu aja update-nya untuk Lampung. Tadi juga gue sempat ngeliat ada video di akun YouTube-nya Sekretariat Presiden dan ngasih lihat mobil Mercy Off-Road. Aduh, kasihan banget gue ngeliatnya dah. Gue tahu mobil ini suspensinya enak, gue tahu emang kenyamanan presiden tuh sangat di nomor satu kan di mobil ini. Tapi lo ngeliat jalan kayak gitu, Pak Jokowi tetap goyang bro mobilnya. Astagfirullahaladzim. Oke, anyway, selamat datang kembali di TNM. Seperti yang lo tahu, 2 minggu gue cabut ke kampung, tidak ada video naik selain membership. Jadi gue rasa gue harus mengcover kembali apa-apa bahasan yang telah terlewat cukup lama. Dan bahasan yang kali ini datang itu sebenarnya adalah bahasan dari akhir April. Kita mulai dari ini. Pada tanggal 25 April 2023 lalu, ramai sebuah video yang dibicarakan oleh netizen di mana video ini sedih sekali. Wah. Gue yakin udah ada beberapa dulu yang tahu bahasan ini. Tapi kita ulang lagi. Di TikTok ini ada sebuah video yang memperlihatkan sesosok orang bernama Om Karyo dengan ceritanya yang sudah ditonton sampai 20 juta views di TikTok, dimana emang waktu itu ceritanya ini viral sekali. Viral, rame banget lah. Jadi video ini menceritakan tentang Om Karyo yang sedang diajak makan all you can eat (AIC) bersama keluarga yang mengenal Om Karyo ini. Bisa kita lihat kalau di video ini Om Karyo makan dengan lahapnya. Terus juga ada bagian video di mana Om Karyo dikasih uang dan Om Karyo pun tersenyum bahagia bersama keluarga ini. Kalau kita lihat captionnya, kita tuh akan bisa sedih. Namanya Om Karyo, dia adalah tukang sol sepatu langganan keluarga kami. Pas lebaran kemarin, rumah kami ditinggal kosong dan tidak ada yang menjaga. Ternyata selama kami mudik dari tanggal 19 sampai 24 April, yaitu kurang lebih 6 hari. 6 gak sih? Matematika gue jelek banget, 5 ya G. Mamaku hanya menutup gerbang dan pintu terbuka lebar gitu saja. Kebetulan Om Karyo sedang keliling di tanggal 19, tidak lama setelah kami mudik. Dan sejak dari tanggal 19 itu sampai kami pulang, Om Karyo memutuskan untuk duduk, tidur dan makan di depan pagar rumah. Selama 6 hari dia tidak keliling dan makan seadanya, dan mandi cuma cuci muka dari aqua yang dia beli di warung. Orang-orang ngelihat video ini tentu iba dong. Ya, tentu sedih, tentu merasa kayak rumahnya ini pintunya kebuka lebar, tapi ada orang baik yang menjaga rumahnya agar rumahnya tidak dimaling orang. Wah, dari captionnya menyayat hati. Lalu dari video ini seolah-olah menunjukkan kayak karena kebaikan Om Karyo pun diajak makan dan menikmati santapan all you can eat yang diberikan oleh keluarga sang pemilik rumah. Wah, sedih. Di komen langsung pada, "Bang, kalau bisa tukang solnya angkat jadi supir atau tukang kebun. Kok ada orang sebaik dan setulus ini? Yang susah itu zaman sekarang nyari orang jujur dan baik." Wah, Masya Allah, jarang ya di zaman sekarang ada orang jujur dan baik seperti Abang Karyo. Wah, iba dong. Maksudnya secara cerita, premis segala macam ini bagus sekali, men. Banyak yang ikut nangis. Om Karyo orang yang jujur dan baik. Wah. Sehat selalu Om Karyo, anjay. Sampai ada di titik dimana ada orang yang pengen ngasih rezeki buat Om Karyo. Wah, boleh nggak nitip mau ngasih rezeki buat Om Karyo? Sangat langka orang yang jujur dan baik hati. Apresiasi buat beliau. Terima kasih Om Karyo. Respect. Respect. Makin banyak yang terharu, makin banyak yang sedih. Apalagi ketika lu bawa ke Twitter. Di Twitter orangnya baik-baik sekali. Sampai ada yang, "Selamat sore, saya mau titip sedikit rezeki apresiasi buat kebaikan dan ketulusan Om Karyo, si tukang sol sepatu." Boleh minta nomor rekeningnya? Wah. Tapi cerita sedih ini harus berakhir ketika orang-orang sadar kalau ternyata kita semua, enggak kita semua sih, gue nggak peduli. Lu
tergocek. Jadi ternyata Om Karyo itu adalah Ferry Askar. Ferry Askar sendiri adalah salah satu orang yang bekerja untuk Rans Nusantara, yang mana sebenarnya dia intinya bukan orang susah gitu. Maksudnya Doski itu sebenarnya kaya. Dia tuh sebenarnya punya uang. Jadi intinya selama ini kesedihan yang dikeluarkan oleh netizen itu tidak berguna. Kalian hanya dibutakan oleh konten, dibuat sedih oleh konten-konten halu, konten-konten palsu. Kenapa banyak orang yang percaya kalau ini itu asli? Ya mungkin pertama karena ekspresi Mas Ferry Askarnya ini sendiri, waktu makan, waktu dikasih duit, sama waktu senyum tuh kelihatan kayak orang susah. Maaf banget. Tapi orang tuh banyak yang di komen tuh emang bilang kayak emang mukanya mendukung sih gitu, mimik wajahnya mendukung, maafin om, yang gitu-gitu. Bener-bener jadi kayak seolah-olah dia mau bilang ini orang mukanya susah banget gitu. Parah banget dah emang orang. Bukan gua, orang. Aduh ya ampun. Pada akhirnya banyak netizen yang kegocek sama video sedih ini. Dan orang yang sekiranya harus bertanggung jawab atas konten tersebut adalah ini, Topres Raymond. Yang mana sebenarnya gue nggak tahu dia ngebikin ini buat bercandaan, buat kesenangan pribadinya atau gimana. Tapi dia ngebikin ceritanya tuh apa ya, meyakinkan gitu. Bukankah ini pembohongan publik, men? Nama orang bagus, Ferry Askar, tiba-tiba dirubah jadi Karyo. Astagfirullahalazim. Udah sama dia nambahin ini, dia nambahin video call WhatsApp gitu. Akhirnya aku dapat nomor WhatsApp beliau. Akhirnya papa aku menyampaikan niatnya untuk mempekerjakan Om Karyo. Sempat nggak percaya dan terharu. Anjing, emang yang bikin emang sengaja. Ini asu banget dah. Om Karyo berkali-kali nanya ini beneran pak, seperti nggak percaya. Astagfirullahalazim. Hey, ini 32,2 juta likes di TikToknya ini halal atau? Maksudnya kita bicara halal itu karena kita nggak tahu ceritanya beneran atau enggak. Mak. Terus ada caption yang kayak gini. Ada momen sebelum makan Om Karyo bilang, Pak Bu maaf ya kalau makannya salah atau cara makannya, atau nggak tahu cara makannya, tolong diajarin ya. Ya Allah. Di sela-sela dia makan dia masih keinget keluarganya bahkan. Ya Allah. Gue nggak tahu harus sedih atau ketawa sih. Tapi konten-konten kayak gini asu. Bro, ini pembohongan publik gak sih bro hitungannya? Tapi ya itu ya, udah intinya gitu dah. Intinya bukan kalian sih, maksudnya ada beberapa orang tertentu yang tergocek. Dan emang kalau kita pikir-pikir konten-kontennya dia tuh emang aneh-aneh gitu. Kayak ini, aku gak sengaja nemu mas ini sendirian pas konser dan sendalnya hilang satu. Karena kasihan kita coba tegur dan nanya kenapa dan apa kita bisa bantu. Ternyata mas ini ada kekurangan dalam berkomunikasi dan sendalnya dibuang sama temen-temennya. Ya Allah. Orang malah kayak, ya Allah kasihan banget. Tapi gue jadi gak percaya. Dan kayaknya emang ceritanya ini bohongan. Kedatangan keluarga ke rumah buat lebaran, tapi anaknya bukan yang ngobrol, malah main game terus. Hadeh. Gue gak tahu apa yang terjadi. Gue gak tahu dia content creator semacam apa. Terus ini apa lagi konten dia? Ini pacar kakak perempuanku yang rencananya bakal ngelamar abis lebaran, tapi bertamu ke rumah cuma bawa air mineral. Dari sini saja keluargaku sudah tidak yakin dia bisa menafkahi kakakku. Ya Allah, cerita-cerita kocak. Kita mikir ini udah pakai guna-guna. Astaga, anjing aneh banget. Sumpah orang ini emang nggak jelas bego. Asu. Pembohongan publik bro. Pembohongan publik. Oh tapi IG-nya udah dibuka lagi.
Yang kena prank mana suaranya? Wah, rame tuh. Om Karyo dikelilingi orang-orang baik. Astaga. Tapi ya semoga Om Karyo lagi, Mas Ferry diberikan kesehatan. Bye-bye ya. Kalau misalkan video-videonya yang secara tidak disengaja di video nama orang dibikin caption aneh-aneh. Dan semoga orang akun TikTok tadi itu, mana tadi akun TikToknya Asu, menyebarkan berita bohong tidak baik, Bapak. Wah. Lalu ada video yang seolah-olah menunjukkan kepada kita, khususnya cewek-cewek, untuk lebih berhati-hati sama tipikal cowok-cowok creepy di luar sana, karena yang kayak ginian banyak. Seperti yang kita tahu, cowok kadang emang kelakuannya ada-ada aja ada. Wah. Meskipun demikian ya gak semuanya gitu. Maksudnya ada beberapa oknum cowok yang kelakuannya tuh saking wadaunya pengen lu sentak lak-lakannya gitu. Ada seorang cewek yang mengupload video di TikTok tentang gimana pengalaman dia menerima catcalling dari sekumpulan cowok. Jadi ada salah satu akun TikTok namanya Little Secret yang menceritakan ini dari awal banget. Jadi Mbak Aya ini lagi nongkrong di sebuah kafe. Mbak Aya ini bertiga sama 2 temennya, cewek semua. Kejadiannya sendiri berawal dari ketika temennya Mbak Aya yang baju biru ini sendirian, karena Mbak Aya dan temennya yang satu lagi itu pergi karena mau ngambil makanan. Jadi awalnya bertiga, si Mbak baju biru ini duduk sendirian, 2 temennya ngambil makanan. Pas 2 temennya ini pergi, Mbak ini ditinggal sendirian di mejanya. Dan ternyata Mbak ini difotoin sama abang-abang yang deket sama dia. Terus dipanggil-panggil juga. Nah ini udah warning satu nih, kelakuan kayak tai gitu, injek aja batang lehernya harusnya. Temennya yang baju biru ini langsung cerita ke Mbak Aya ketika Mbak Aya sampai balik ke meja itu. Terus karena mereka udah gak nyaman, setelah dengar cerita dari temennya yang baju biru, akhirnya mereka cabut lah. Tapi pas mereka cabut, kumpulan cowok ini ternyata ikut berdiri dan tetap ngikutin mereka. Terus manggil temennya Mbak Aya yang baju biru ini. Kalimat dari si cowoknya sih bilang kayak uangnya itu ketinggalan, uang yang Mbak yang baju biru ini ketinggalan. Tapi temennya yang baju biru ini gak ngerasa kalau misalkan uangnya itu ketinggalan. Uangnya pun tetap diterima, biar cepat kelar mungkin masalahnya. Yang ngasih ini ada temennya abang-abang baju putih yang ada di video. Nanti lu lihat deh. Nah pas uangnya yang katanya ketinggalan udah diterima, abang-abang baju putih minta IG si cewek baju biru. Si sempet tuh minta IG. Mbak Aya pun marah dan langsung kabur, tapi mereka masih ngejar aja. Akhirnya mereka pergi ke kamar mandi khusus cewek. Karena dengan logika dasar ya itu tempat aman bagi perempuan lah, laki-laki tidak boleh. Dan atas dasar apapun, kecuali lu OB ya mungkin. OB boleh gak sih? Tapi intinya itu cowok tuh gak boleh masuk ke kamar mandi cewek. Cuman orang-orang gak ada otaknya yang kayak gitu. Ada satu abang-abang, khususnya yang baju putih, ngikutin ampe masuk ke kamar mandi cewek. Nggak sopan ya. Mas apaan sih mas? Iya nggak sopan. Tampo, mampus. Caper banget najis. Akhirnya ditegur lah sama ketiga cewek ini. So ganteng banget, jamet. Anjing, kesel gue ngeliatnya. Anjing, masih bocil lagi kelihatannya. Baju lu kegedean. Apa sih, kenapa sih gue ngeliatin baju? Rambutnya kelimis banget lagi anjing, kayak pakai pomade. Alasan abang-abangan baju putih ini, dia salah masuk kamar mandi. Karena kalau dilihat dari gelagat itu kayak dia, maaf mbak salah, saya kira kamar mandi cowok. Yang kayak gitu. Ya, najis, gembel. Kelanjutannya menurut Mbak Aya nggak ada, karena setelah video tersebut mereka bertiga langsung pulang dan abang-abangannya itu juga takut mungkin karena udah divideoin. Hal ini tentu saja membuat cewek-cewek takut, apalagi mereka yang mau me time sendirian, karena semua berawal ketika Mbak yang baju biru itu sendirian. Banyak cewek-cewek di TikTok yang akhirnya takut apabila hal kayak gini terjadi sama mereka. Yang mana emang kalau dipikir-pikir serem banget. Maksudnya di tempat super aman, yaitu kamar mandi wanita di mana laki-laki tidak ada yang boleh masuk, semua ada bocah sotoy, so asik
caper. Nah, yang kayak dia pura-pura megang HP terus, apa ya? Oh, ini kamar mandi cewek. Oh alah, ya maaf ya. Well, kita sebenarnya nggak tahu sih apakah dia beneran nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Tapi harusnya kalau misalkan dia mengikuti ketiga cewek ini, harusnya dia tahu kalau yang dia masuki. Ini maksudnya gini, kan ada cewek bertiga, ada cowok satu berusaha minta EG mbak yang baju biru. Ketiga cewek ini cabut masuk ke dalam kamar mandi. Masa si cowok ini tolol banget untuk berpikiran kalau si cewek ini masuk ke kamar mandi cowok? Kan gak mungkin gitu. Harusnya si cowok ini kan ngelihat kalau oh mereka masuk kamar mandi, pasti masuk kamar mandi cewek dong, tidak mungkin kamar mandi cowok. Gila lu ya gitu. Tapi dia dengan idik masuk ya. Najis. Serem batanya. Mukanya begitu lagi. Aduh. Kata gue pomade ganti bang. Guys be aware please. Jadi gue sama teman-teman gue bertiga lagi makan. Ada 3 cowok duduk di belakang kita sambil catcallingin kita. Tapi kita masih cuek aja awalnya. Tapi lama-kelamaan 3 cowok ini sampai moto-motoin temen kita. Sampai akhirnya mereka bener-bener ngikutin kita sampai ke dalam kamar mandi cewek. Astaga. Ada gak temen lu yang mukanya kayak gini? Coba tanya deh, maksudnya apa? Aneh banget lu jadi cowok. Lu merendahkan harga diri lu sendiri, tau gak? Kayak gitu ceritanya. Alah, gembel. Yang menjijikan adalah dia itu merendahkan harga dirinya dengan cara yang tidak semestinya. Maksudnya ketika lu udah tidak dikasih IG dari orang yang lu minta IG, artinya ya udah lu balik, cabut gitu. Sadar kayak oh mungkin dia nggak suka sama gua nggak bisa jadi lebih dekat sama dia. Oh ya udah, gua balik, cabut gitu, selesai. Kalau misalkan udah mah ditolak, lu ngikutin apalagi sampai masuk ke dalam kamar mandi, itu artinya lak-lakan lu pantas buat disogrok sama itu, tau gak lu yang buat nyuci toilet. Piccolo malu sama lu bro. Cuman kayaknya kasus ini belum sampai pihak kepolisian. Tapi ya mungkin kalau mau ngasih efek jerah ya boleh. Maksudnya ini udah menjengkelkan sekali. Gue juga pengen tahu fakta lain di balik ini tuh gimana. Kalau misalkan dari satu sisi aja sebenarnya juga nggak enak gitu. Cuman ya kalau misalkan lu tiba-tiba diikutin cowok, terus cowoknya sampai masuk ke dalam kamar mandi, cok slam, banting, gitu, maksudnya kayak, muka lu kayak akar rawa, gitu.